أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'd. Kita ambil dikit barakallahu fiik. Qala al-mu'allif athabahullah, halaman 94. Dari kitab Mukhtasar al-Fusul fi Siratul Rasul, Kitab Taharah, kitab seputar kitab Taharah. Karena sudah kita lewati kemarin ya. Di akhir-akhir kitab ini Al-Imam Ibnu Katsir meletakkan sesuai dengan bab-bab fikih. Kitab Taharah, kitab shalah. Kita lihat sini. Kitab Taharah, kitab seputar taharah. Famin dzalika annahu kana qad umira bil wudu' li kulli shalah. Bahwa di antaranya adalah bahwasanya dahulu Rasulullah SAW memerintahkan untuk wudu setiap salat. Setiap mau salat wudu, walaupun batal atau tidak itu loh dulunya. Paham ya? Tapi berat enggak kira-kira? Setiap mau salat harus wudu walaupun enggak batal. Berat enggak kira-kira? Berat enggak kira-kira? Berat enggak kira-kira? Berat, makanya barakallahu fikum, karena berat dikasih keringanan. Wudunya itu ya kalau sudah batal. Tapi kalau dia belum batal kok wudu, ya tidak masalah, namanya tajdid. Namanya apa? Tajdidul wudu, memperbarui wudu itu boleh. Kita lihat sini. Falamma syaqqa dzalika alaihi wa umira bisiwak. Umira bisiwak. Dan tatkala setiap kali mau salat harus wudu, itu berat kepada para sahabat. Rasulullah perintahkan untuk siwakan. Siwakan pun juga berat kan? Setiap kali mau salat. Akhirnya masuknya dalam perkara sunnah, bukan wajib kan? Laula ana syaqqa ala ummati la amatum bisiwak inda kulli sholatin. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan untuk bersiwakan setiap kali mau salat. Kita lihat ini. Wa mustanaduhu, dan sandarannya adalah marwahu Abdullah bin Handalah bin Abi Amir. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Handalah bin Abi Amir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umira bil wudu li kulli sholatin tahiran wa ghair tahir. Penting ini. Bahwasanya dahulu Rasulullah SAW perintahkan untuk wudu setiap kali mau salat, suci maupun enggak suci. Suci atau enggak suci tetap wudu, itu loh awal mula. Falamma syaqqa dzalika alaihi, kemudian ketika merasa berat, umira bisiwak li kulli shalah, diperintahkan untuk bersiwakan setiap kali mau salat. Ini juga ternyata memberatkan. Kenapa memberatkan? Karena setiap orang enggak akan mampu untuk setiap kali mau salat siwakan. Hukumnya apa berarti? Sunnah hukumnya ya, pakai siwak hukumnya sunnah. Nah, sekarang siwak boleh enggak kita ganti dengan sikat gigi? Siwak kita ganti dengan sikat gigi boleh enggak? Jadi bawa sikat gigi itu, kemudian ketika orang mau salat istawan ini. Atau siwak ini khusus. Ya setelah zahir siwak khusus. Paham ya? Sebagaimana sudah kita lewati dari pohon arok. Dari ranting-rantingnya itu enggak sembarang ranting juga. Antum kalau pakai ranting-ranting yang ada luar-luar itu ya bahaya. Gusinya ya sempal semua itu ya. Enggak sembarang ranting juga itu. Pohon arok tadi ya, pohon arok yang pernah dinaikin oleh siapa? Yang pernah panjat oleh siapa? Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi enggak sembarangan ya. Kalau siwak banyak sekarang dijual mungkin di tempat-tempat herbal atau misalnya kalau mau melihat siwak itu kayak apa. Yang belum pernah melihat ya, yang belum pernah melihat. Tapi kalau dari sisi membersihkannya memang para ulama mekiaskan seperti sikat gigi, membersihkan ya. Tapi kalau untuk setiap kali salat mau siwakan, yaitu siwak. Antum mau gosok gigi itu, gigi ditaruh kantong kemudian dikiaskan siwak, kurang tepat. Apa maksudnya? Barakallahu fiik, Allahu musta'an. Kita lihat sini. Wa an Ummi Salamah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibril yusini bisiwak hatta khashitu ala adrasi. Rawal Baihaqi wa qala al-Bukhari hadza hadits hasan. Dari hadits Ummi Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, senantiasa Jibril mewasiatkan aku untuk bersiwakan sampai-sampai aku khawatir terhadap apa? Terhadap gigi gerahamku. Adras itu nawajid. Paham ya? Khawatir kenapa? Lah kalau siwakan terus kan bisa bahaya juga. Paham ya? Barakallahu fi gusi-gusinya ada gigi geraham atau yang semisal. Wa illa pada asalnya bersih sih, cuman kalau terus-menerus itu loh ya. Barakallahu fi, kadang-kala ketika ada juga yang selain gusinya sensitif itu kan bisa sobek. Bisa sobek ya. Tapi kalau terbiasa insyaallah enggak. Wa min dzalika, di antaranya juga annahu kana la yantaqid wudu'uhu bin naum. Masyaallah. Termasuk kekhususan Rasulullah dalam hal bersuci ini, dahulu bahwasanya beliau wudu'nya beliau itu tidak batal dengan sebab tidur. Beda dengan kita.
Kalau kita tidur, batal wudunya. Kalau tidur yang bagaimana? Tidur yang bagaimana? Tidur yang lelap, tidur yang nyenyak, tidur yang menenggelamkan. Antum nunggu imam, setelah sholat sunnah nunggu. Misalkan dibangunkan, Allahu Akbar, qomat masih eksis ada dia, nggak dengar wala syai', itu udah tenggelam, larut dia, batal wudunya. Tapi kalau dia cuma ngatok atau biasa gini, ini sebenarnya, namanya apa? Namanya nom khafif, itu nggak batal wudunya. Tapi kalau sudah ini sampai dilewat-lewat itu ya, sampai keluar ini ampas-ampasnya itu, enggak dengar sama sekali, qomat pun enggak dengar, batal. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, berkondisikan. Ada yang tidur yang tidak batal wudu, namanya an-naum al-khafif, naum ghair mustaghrib. Tidur yang tidak apa? Menenggelamkan itu boleh. Boleh dalam artian apa? Tidak batal wudu. Nah, Rasulullah SAW tidur itu enggak batal wudu. Mau larut atau tidak larut, enggak batal wudu. Itu khusus beliau. Kenapa? Karena beliau yang tidur cuma matanya saja, hatinya tidak tidur. Kita lihat. Wa dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas fi sahihain, hadis Ibnu Abbas dalam sahihain, annahu sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafakha. Bahwasanya Rasulullah SAW beliau tidur sampai barakallahu fiikum mengeluarkan suara. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kalau bahasa Jawanya ngorok. Kalau bahasa Indonesianya apa? Apa? Mendengkur. Mendengkur ya? Sampai mendengkur. Mendengkur itu kalau bahasa Jawanya ngorok. Tahu ngorok ya? Krok-krok itu yang ngorok ya. Nah, bahwasanya Rasulullah SAW beliau tidur sampai mendengkur. Tsumma ja'al muadzin, tiba-tiba datang muadzin, fa kharaja fa shalla wa lam yatawadda. Beliau langsung keluar salat tanpa wudu. Khusus ini ya, khusus. Nah, sebabnya kenapa kok enggak perlu wudu? Ma dzukira fi hadits Aisyah, yaitu yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, annaha sa'alat, bahwasanya suatu ketika Aisyah bertanya kepada beliau, faqalat, ya Rasulullah, tanamu qabla an tutir. Wahai Rasulullah, engkau tidur sebelum salat witir? Qala ya Aisyah, wahai Aisyah, tanamu aynaya wa la yanamu qalbi. Masyaallah. Kedua mataku tidur, tapi hatiku tidak tidur. Itu khusus Rasulullah SAW. Kalau kita tidur dua-duanya kan? Kalau tidur matanya, hatinya tidur juga, terasa. Paham ya? Nah, tidur yang tidak batalkan wudu, tidur yang bagaimana? Yang khafif, ghair mustaghrib, tidur yang tidak lelap, yang masih dengar suasana sekitarnya. Kalau udah tidur sampai ngorok tadi, sampai keluar ampasnya, dan kemudian enggak kedengaran sama sekali, orang yang bangunkan pun, qomat pun enggak dengar juga, maka itu batal wudunya. Batal wudunya ya, dikondisikan ya, jangan kok antum enggak wudu ya, akhi, ana tidurnya teman ringan kok. Harus dibangunkan dulu, enggak ringan itu berat itu. Paham ya, dikondisikan. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.